Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen, Bapak Didi Suwardi MSc yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan, bagaimana kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nih puasanya Bapak dan teman-teman, lancar? Semoga puasa kita semua lancar dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul melalui WA Group ini. Kemudian yang kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Kemudian perkenalkan, nama saya Sahratul Azrima dengan nomor induk mahasiswa 2005011083. Di sini saya sebagai moderator dalam kelompok 6. Pada kelompok 6 ini, materi yang dibahas mengenai prinsip akuntansi neraca pembayaran, struktur neraca pembayaran, dan defisit transaksi berjalan. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama, Sahratul Azrima dengan nomor induk 2005011083. Kemudian kedua, Andi dengan NIM 20050010103. Yang ketiga, ada Suci Anggraini dengan NIM 20050011117. Dan yang terakhir ada Hamzah dengan nomor induk 1705011012. Baiklah teman-teman, langsung saja pembacaan pemateri yang akan dibacakan oleh pemateri pertama, kedua, ketiga. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dengan NIM 20050011103. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur neraca pembayaran internasional, yaitu balance of payment dibagi menjadi 3, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan cadangan devisa. Yang pertama, transaksi berjalan. Adapun bagian kreditnya, yang pertama ekspor barang dan bukan jasa, ekspor dari jasa, private market, dan emergent remittance. Yang terakhir IBAH. Adapun bagian debitnya, yang pertama impor barang dan jasa bukan jasa, yang kedua impor dari jasa, yang ketiga private market. Selanjutnya transaksi modal. Adapun bagian kreditnya itu yang pertama investasi langsung luar negeri, investasi portofolio, lainnya modal jangka panjang, modal jangka pendek yang masuk. Adapun bagian debitnya yaitu investasi langsung luar negeri, investasi portofolio, lainnya modal jangka panjang, modal jangka pendek yang keluar masuk. Selanjutnya yang terakhir yaitu cadangan devisa. Cadangan devisa ini sama kredit debitnya, yaitu batas perubahan. Kemudian Pencuru 2009 menjelaskan masing-masing unsur NPI tersebut di atas sebagai berikut. Yang pertama itu transaksi berjalan, merupakan bagian dari NPI yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Rekening ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama neraca pembayaran, yang mencatat selisih antara ekspor dan impor barang dan diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Yang kedua neraca jasa, yang mencatat transaksi ekspor dan jasa termasuk pembayaran bunga dan dividen, pengeluaran militer dan turis. Yang terakhir itu neraca transfer netral, yang mencatat hibah baik dari perseorangan maupun pemerintah, misalnya bantuan luar negeri dan bantuan militer. Sumber-sumber dana ditunjukkan oleh tanda positif yaitu kredit, sedangkan sumber penggunaan dana ditunjukkan oleh tanda negatif yaitu debit. Selanjutnya yang kedua, transaksi modal, merupakan bagian dari NPI yang menunjukkan aliran modal finansial
baik yang langsung diperdagangkan atau perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional lainnya, maupun untuk membayar barang dan jasa. Dengan kata lain, rekening ini mencerminkan perubahan kepemilikan jangka panjang dan suatu negara, baik berupa investasi asing langsung maupun pembelian surat-surat berharga dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Dan kekayaan finansial jangka pendek, surat-surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dengan demikian, transaksi dalam rekening dikalifikasikan menjadi 4. Yang pertama, investasi portofolio, pembelian aset finansial dengan masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang kedua, investasi jangka pendek, surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, investasi asing langsung di mana terdapat kontrol manajemen baik finansial maupun penuh. Yang terakhir itu pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, cadangan devisa merupakan bagian dari NPI yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa suatu negara dalam yang dimiliki dalam bentuk valuta asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudi Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 2005-01-111. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Oke, baik. Materi yang ketiga yaitu teori neraca pembayaran Keynes. Jadi menurut Dwasa tahun 2003, pemikiran kelompok Keynes tentang NPI ini didasari pada teori ekonomi John Maynard Keynes. Menurut karyanya yang ada dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Keynes ini tidak meyakini adanya mekanisme pasar yang bekerja secara otomatis atau fleksibel. Lalu Keynes ini berpendapat NPI itu tidak secara langsung mencapai keseimbangan, melainkan diperlukannya campur tangan dari pemerintah. Nah, dari dalam perkembangan teori NPI ini, kelompok Keynes ini meyakini atau kelompok Keynes ini terbagi menjadi beberapa tingkatan atau pendekatan. Yang pertama ada pendekatan elastisitas, yang kedua ada pendekatan absorpsi. Oke, baik. Yang pertama itu ada pendekatan elastisitas. Jadi, menurut Nopirin tahun 1998 bahwa pendekatan elastisitas yang dikemukakan oleh Robinson pada tahun 1950 itu menerapkan analisis Marshallin tentang elastisitas penawaran dan permintaan komoditas individual pada analisis ekspor dan impor secara keseluruhan, ditambah oleh Kevos tahun 2003 bahwa penekanan utama dari Robinson adalah efek dari devaluasi valuta asing terhadap NPI. Jadi menurut pendekatan ini, devaluasi itu akan memperbaiki NPI. Selanjutnya ada pendekatan absorpsi. Karena menyadari kelemahan dari pendekatan elastisitas, Alexander pada tahun 1952 memperkenalkan pendekatan baru, yakni pendekatan absorpsi. Lebih lanjut, Nawawi itu menyatakan bahwa Alexander ini melihat NPI dari sudut pandang perhitungan pertumbuhan ekonomi. Menurut pendekatan ini, efek devaluasi terhadap NPI itu tergantung dari dampak devaluasi terhadap pendapatan dan absorpsi. Nah, Alexander ini mendefinisikan pendapatan sebagai suatu nilai hasil perjumlahan dari absorpsi yang terdiri dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran permintaan dari ekspor dikurangi impor. Nah, devaluasi ini akan memperbaiki NPI apabila kenaikan output lebih besar daripada absorpsinya. Apabila terjadi pengangguran sumber daya, maka mekanisme berikut akan terjadi pengaruh devaluasi adalah meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Hal ini selanjutnya menyebabkan peningkatan pada produksi pendapatan melalui mekanisme multiplier. Jika total pengeluaran naik tidak terlalu tajam, maka akan terjadi perbaikan pada neraca perdagangan. Jika jadi, neraca perdagangan itu akan identik dengan peningkatan perolehan ekonomi melalui selisih antara total produksi dengan total absorpsi barang dan jasa. Dalam situasi perdagangan, devaluasi tidak hanya memperbaiki NPI, tapi juga membantu mendorong ekonomi menuju kondisi kesempatan kerja penuh. Nah, apabila negara pada kondisi kesempatan kerja penuh, maka devaluasi itu tidak bisa diharapkan untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan meningkatkan pendapatan real. Hal ini tergantung pada kemampuan untuk mengurangi absorpsi. Menurut Alexander bahwa peningkatan
dalam tingkat harga sebagai konsekuensi dari devaluasi akan cenderung mengurangi pengeluaran konsumsi dan investasi. Hal ini terjadi melalui pengaruh keseimbangan real sebagai suatu referensi pengurangan pengeluaran masyarakat dalam rangka menutup kembali stok uang kas mereka yang hilang karena kenaikan harga. Nah, akan tetapi pada kondisi kesempatan kerja penuh, devaluasi itu tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan perubahan pada kesempatan atau keseimbangan secara keseluruhan. Penurunan pengeluaran masyarakat itu guna menjaga keseimbangan uang masyarakat harus didukung oleh kebijakan deflasi domestik. Jadi menurut Derbouch, kebijaksanaan tersebut dapat dikatakan sebagai expenditure switch and expenditure hedging policy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahatul Azlima dengan nomor induk 2005011083. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menyampaikan materi mengenai transaksi berjalan dan model planning atau twin deficit hypothesis. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang transaksi berjalan terlebih dahulu. Neraca transaksi berjalan ini merupakan komponen dari neraca pembayaran yang mencatat tentang neraca perdagangan, jasa, kemudian ada tentang investasi dan hibah. Kemudian neraca pembayaran ini mencatat tentang neraca dalam jangka pendek, yang dimana mencatat mengenai ekspor dan impor. Transaksi berjalan ini mencakup 4 hal. Yang pertama ada transaksi barang. Transaksi barang ini mencatat mengenai ekspor dan impor tentang barang. Kemudian yang kedua transaksi jasa, yakni mencatat mengenai ekspor dan impor jasa seperti jasa transportasi, jasa servis dan lain sebagainya. Kemudian ada transaksi pendapatan primer. Transaksi pendapatan primer ini yakni transaksi yang mencatat penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja dan pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio dan investasi lainnya. Kemudian selanjutnya ada transaksi pendapatan sekunder, yakni mencakup penerimaan dan pembayaran transfer berjalan oleh pemerintah dan sektor lainnya. Secara matematis, transaksi berjalan ini memiliki rumus, yakni CA sama dengan X min M plus net. CA-nya itu yakni transaksi berjalan, X-nya itu ekspor, M-nya itu impor, dan net-nya itu adalah pendapatan bersih dari luar negeri. Kemudian materi selanjutnya mengenai twin deficit hypothesis atau model planning. Nah, di sini pendekatan ini mengelaborasikan hubungan keseimbangan anggaran dan transaksi berjalan dengan menggunakan konsep ISLM. ISL dan SLM ini merupakan kurva. Kurva IS itu menggambarkan tentang keseimbangan yang terjadi dalam pasar barang, kemudian LM itu menggambarkan tentang keseimbangan yang terjadi dalam pasar uang. Nah, defisit anggaran bisa menyebabkan atau mempengaruhi defisit transaksi berjalan melalui saluran efek suku bunga dan output. Defisit anggaran menaikkan suku bunga yang gilirannya merangsang terjadinya aliran modal masuk dan apresiasi nilai tukar mata uang domestik. Nah, ketika terjadinya apresiasi ini adalah penguatan nilai tukar domestik terhadap nilai tukar mata uang asing. Ketika terjadi ini, maka pendapatan nasional itu akan naik. Ketika pendapatan nasional akan naik, otomatis kita ini akan membeli barang secara secara boros karena kita memiliki uang yang banyak. Nah, ketika kita memiliki uang yang banyak, kita lebih kuat uangnya daripada yang lain, kita bisa membeli banyak dari uang yang sedikit, maka kita akan melakukan impor secara besar-besaran. Nah, hal itu akan menyebabkan impor
tetapi menyebabkan ekspor itu menurun. Kemudian dalam model planning ini atau twin deficit hypothesis ini namanya juga twin deficit hypothesis. Hipotesis defisit jawaban sementara dari yang menyebabkan defisit itu ada dua. Yang pertama yaitu sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar berimbang. Sistem nilai tukar tetap ini yakni kebijakan fiskal ekspansi pemerintah yang menggeser kurva IS. Boleh saya jelaskan tadi bahwasanya kurva IS itu merupakan keseimbangan di pasar barang. Ketika dia bergeser ke kanan dan pemerintah itu menaikkan tingkat suku bunga, maka akan menarik aliran modal masuk. Nah, ketika itu terjadi maka apresiasi itu akan terjadi. Jika apresiasi terjadi maka impor akan naik. Seperti itu, teman-teman. Kemudian sistem nilai tukar mengambang. Nah, ini terjadi sama halnya seperti nilai tukar tetap itu pemerintah itu menggeser kurva IS ke kanan, kemudian menaikkan tingkat suku bunga. Akan tetapi nilai uang yang beredar itu tetap. Kalau di nilai tukar tetap itu nilai uang yang beredar itu banyak. Kalau di berimbang itu mengambang itu nilainya itu tetap. Nah, itu juga akan menyebabkan apresiasi inilah yang menyebabkan impor itu menjadi turun. Ketika impor turun maka defisit anggaran transaksi berjalan itu juga akan menurun, mengalami defisit. Kita itu mengharapkan surplus, tapi jika terjadi hal demikian maka akan menyebabkan transaksi berjalan kita turun, defisit itu menurun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.